bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya berbicara kepada seluruh rakyat Indonesia atas nama pemerintah yang menangani urusan ketransmigrasian. Saya berdiri di sini membawa pesan sederhana. Indonesia harus maju bersama. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di desa, di pinggiran, di batas-batas negeri ini. Transmigrasi adalah salah satu cara kita mewujudkan keadilan itu. Transmigrasi bukan sekadar memindahkan penduduk, bukan sekadar membuka lahan baru. Transmigrasi adalah membuka masa depan. Dari keterbatasan menuju peluang, dari keraguan menuju harapan, dari ketertinggalan menuju kemajuan. Transmigrasi adalah tentang keberanian untuk berubah, keberanian keluar dari zona nyaman, keberanian meraih kehidupan yang lebih baik. Dulu kita bicara transmigrasi sebagai relokasi. Hari ini kita bicara transmigrasi sebagai transformasi. Transformasi ekonomi, transformasi sosial, transformasi manusia. Dulu transmigrasi bicara lahan kosong, sekarang transmigrasi bicara pusat pertumbuhan baru, tentang membangun peradaban baru di tanah baru. Kita belajar banyak dari kawasan-kawasan yang ada, bagaimana transmigrasi membangun pusat pertumbuhan baru yang modern dan terintegrasi. Karena itu, hari ini kami memperkenalkan 5 langkah besar, 5 pilar untuk mewujudkan transmigrasi baru. Menyelesaikan masalah lahan dan hak-hak transmigran. Satu kata, tuntas. Kedua, transmigrasi lokal. Menggerakkan potensi desa-desa dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal. Dari lokal menuju kota baru yang maju dan mandiri. Ketiga, transmigrasi patriot. Membangun manusia unggul, mencetak patriot yang membangun Indonesia dari tapak kaki sendiri. Keempat, transmigrasi karya Nusantara. Menghadirkan kawasan transmigrasi sebagai sentra ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja. Kolaborasi dengan operasi dan korporasi. Menghubungkan kawasan dengan pasar nasional dan global. Kelima, transmigrasi gotong royong. Revitalisasi kawasan transmigrasi lama. Menghidupkan kembali semangat gotong royong lintas sektoral dan pembangunan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan. Inilah wajah baru transmigrasi. Transmigrasi yang modern, transmigrasi yang kolaboratif, transmigrasi yang menyatukan kekuatan bangsa. Transmigrasi hari ini bukan hanya soal pindah tempat, tapi tentang berpindah cara pandang, tentang membangun peradaban baru, tentang menciptakan masa depan yang lebih cerah, lebih adil, dan lebih makmur. Mari kita bawa semangat transmigrasi ini ke seluruh Nusantara. Bukan hanya dari pulau ke pulau, tapi dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, agar Indonesia benar-benar maju bersama. Transmigrasi baru, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi. Terima kasih. Berkenan untuk berada di tempat untuk melakukan sesi foto bersama rekan-rekan dan influencer untuk maju ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya buka dulu dengan pertanyaan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya
untuk Orde Baru. Nah, hari ini saya juga melihat Iya Pak, kalau beberapa yang sudah sempat saya mencoba presentasi yang dilakukan, karena saya sudah baca katanya tertarik pada saat apakah itu akan mensiasati hal tersebut. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik. Cukup. Mulai saja. Nanti 2 menit maksimal. Setelah itu kita masih punya lagi 30 menit untuk mungkin tanya jawab, atau saya akan berikan beberapa tambahan informasi, atau mungkin juga ini ya. Ini. Lanjut. Iya. Nah, ini terus terang diskusi. Jadi kalau secara kuantitas kami bisa mengklaim Kementerian Transmigrasi, tetapi kenapa dihentikan di tahun secara kualitas di beberapa tempat itu mengalami tantangan sehingga terjadi konflik sosial, kecemburuan sosial di beberapa tempat. Oleh karena itu Kementerian Transmigrasi kemudian dilikuidasi digabung dengan Kementerian Tenaga Kerja sampai dengan 25 tahun 2024 kemarin tanggal 21 Oktober baru dibuka kembali Kementerian Transmigrasi. Sehingga tantangannya adalah bagaimana transmigrasi dengan pendekatan kualitas bisa mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dengan lebih adil. Oleh karena itu motto kami sekarang adalah kesejahteraan semua. Jadi kesejahteraan bukan hanya milik para transmigran, tetapi juga milik masyarakat transmigrasi yang berada di kawasan transmigrasi. Lanjut. Tidak bisa hanya parsial, tapi harus holistik, komprehensif, dan menyeluruh. Dana kurang lebih 1 triliun rupiah. Sementara yang terjadi selama 15 tahun. Sementara yang terjadi, dana yang kami terima per kawasan itu paling hanya sekitar 15 miliar, 10 miliar, 20 miliar, bahkan ada yang per tahun cuma 3 miliar saja. Saya tanya kepada Pak Dirjen PPK Trans selama 15 tahun terakhir ada tidak sejak undang-undang ini disahkan yang satu kawasan pernah mendapatkan lebih dari 1 triliun. Ternyata tertinggi hanya 100 miliar. Jadi ada concern terkait dengan budget ini. Tapi kami tentu semua menyadari itu bukan jawaban. Maka kami bertekad untuk mencari pendanaan di luar itu. Itulah tantangan terbesar dari Kementerian Transmigrasi. Lanjut. Inilah sumber pendanaan program transmigrasi. Yang pertama, nah ini zaman Orde Baru dulu. Itu adalah APBN murni dari pemerintah, yang disebut dengan transmigrasi. Nah, sekarang PR kami Kementerian Transmigrasi ada sekitar 100 transmigran yang belum memiliki sertifikat aktif. Ini PR terbesar kami. Dengan ADP yang kami terima, kami sudah mintakan kepada Dirjen PPK Trans. Karena itu transmigrasi ke depan saya tambahkan bukan lagi sekedar ekonomi, bahkan pembangunan sumber daya manusia. Para mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi, S1-nya itu di lapangan seperti apa? Tidak hanya teori, tidak hanya secara intelektual dia berkembang, tetapi karakternya pun terbangun. Dengan para rektor saya ya, dengan tokoh masyarakat sudah terkait dengan masyarakat yang kontrak belum. Kenapa? Karena ini masih ongoing. Kami sendiri belum menetapkan itu sebagai kawasan transmigrasi belum. Inilah justru kami mengajak media dalam rangka untuk memberikan berita tersebut, informasi tersebut kepada masyarakat. Apa yang sebenarnya kami bawa? Tentulah nanti rencananya hari Sabtu ini kami akan berangkat ke sana dan bertemu dengan mereka. Nanti ongoing akan kami sampaikan juga. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang itu bukan final, tapi ongoing proses. Jadi tentulah saya tidak akan gegabah menetapkan itu sebagai kawasan transmigrasi jika pengelolaan itu terus berputar. Kalau saya berpendapat, tesis saya, pengelolaan itu terjadi karena ada dispute informasi, ada ketidakpercayaan
kapasitas menteri transmigrasi baru sekali. Itu pun sudah kami naikkan 68% juta. Menurut kami akan sampaikan. Sekarang lagi pemerintahan beritahukan kepada saya, ini kita semua diskusikan. Ada tidak solusi perbaikan masalah? Betul, maksud saya sebagai warga bangsa, ada tidak solusi terbaik? Masyarakat diminta untuk relokasi dan diberikan SHM. Sekarang baik, kalau di masyarakat berdiam, kemudian di situ akan dibangun jalan tol. Saya tidak harus menunggu 100% setuju. Kalau misalkan yang menolak itu di luar kawasan industri yang akan dibangun, ya sudah saya biarkan. Tapi kalau yang ada dalam tadi jalan tol yang akan dibangun misalkan, ya saya harus berikan semacam pemahaman. Nanti apakah itu bernilai mutlak atau tidak? Nah, kemudian maaf yang pertamanya terkait dengan investor, sekali lagi tolong kita ikuti bersama-sama perjalanan ini. Saya nggak bisa menjamin 100% kami Kementerian Transmigrasi akan bisa menyelesaikan semuanya. Ya, itu nanti kami menjual kebohongan. Tolong kita ikuti bersama prosesnya yang bisa berikan oleh transmigrasi. Hanya satu keyakinan, kami akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga kami betul-betul kalau tadi ada tekanan dari dunia usaha dan sebagainya, ya kami akan berdiri paling depan untuk membela masyarakat. Ya. Jadi salah satu contohnya tadi saya sampaikan, ada juga yang tidak setuju masyarakat diberikan SHM, tapi kami sudah berikan ini. Jadi mari, walaupun itu apel banget, sudah dilepaskan oleh negara untuk masyarakat. Paling tidak hari ini faktanya ada 68 kali 500 meter sudah berada di tangan masyarakat. Gitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perkenannya dan atas kehadirannya di sini. Terima kasih baru. Setelah itu kami persilakan untuk ramah tamah dan makan malam. Terima kasih. Sejahtera.